Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Saudara siapa kayaknya tolong pimpin baca doa terlebih dahulu. Siap, sebelum belajar mari kita baca doa dalam hati. Mulai. Baca doa selesai. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Iya. Kalau ada yang tidak hadir nanti dicatat ya, sama sekretaris nanti dikasih ke Bapak. Baik. Pada pertemuan kali ini Bapak ingin membahas tentang zakat. Zakat, ada yang tahu zakat ini rukun Islam yang keberapa? Empat. Rukun Islam yang pertama adalah Zakat. yang kedua Sholat. yang ketiga Puasa. yang keempat Zakat. yang kelima Pergi haji. itu bagi orang yang mampu. Sebelum lanjut ke pembahasan tentang zakat, Bapak ingin menanyakan dulu pertemuan yang minggu kemarin, yaitu membahas tentang puasa. Apakah ada yang masih ingat apa puasa itu? Oh, silakan. Apa puasa itu? Menahan diri dari makanan dan minuman serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat tertentu. Oh, betul. Kasih tepuk tangan. Nah, zakat. Zakat ini rukun Islam yang keempat. Zakat menurut bahasa yaitu bersih, suci, kemudian subur, dan berkah. Apa? Ini menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah bersih, suci, subur, dan berkah. Sedangkan menurut istilah adalah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh seorang yang beragama Islam dan memberikannya kepada orang yang berhak. Nah, siapa orang yang berhak menerima zakat itu? Berdasarkan surat At-Taubah, orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan yang menerima zakat itu, atau yang biasa disebut dengan mustahik zakat. Boleh ditulis ya. Yang pertama yaitu orang yang fakir, orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua, orang yang miskin. Miskin di sini yaitu punya harta tetapi belum mampu untuk mencukupi kehidupannya. Yang ketiga yaitu amil zakat, atau sering kita ketahui sebagai panitia penerima dan mengelola zakat. Yang keempat yaitu mu'alaf, atau orang yang baru masuk Islam. Yang kelima yaitu rikob, atau hamba sahaya atau budak abid. Yang keenam gharim, orang yang memiliki banyak utang. Dan yang ketujuh fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Dan yang kedelapan ibnu sabil, yaitu musafir dan para pelajar perantauan. Nah, sampai situ bisa dipahami? Bisa. Pasti kalian sering dengar ya tentang zakat, infak, dan sedekah. Ada yang tahu perbedaan dari ketiga ini? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Tidak ada. Nah, jadi zakat itu hukumnya itu wajib. Jadi kalau tidak melaksanakan zakat maka hukumnya dosa. Sedangkan infak dan sedekah itu sunat. Jadi kalau melaksanakan kita dapat pahala, tidak melaksanakan juga tidak dapat dosa. Bisa dipahami sampai di situ? Nah, kita lanjut. Ini Bapak hapus dulu ya. Ini barnya terlalu kecil, kurang besar. Kita lanjut ke
pembahasan yang selanjutnya yaitu dalil tentang zakat. Yaitu dalil tentang zakat yaitu terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Barangkali Bapak minta bantuan kepada teman-teman. Ya, Ada yang mau katakan? Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna shalawataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada yang mau membacakan terjemahnya? Ya, Pak. Ya, silakan. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, cukup. Nah, jadi dari dalil tersebut menerangkan jadi dengan kita berzakat itu tidak akan mengurangi pahala atau harta benda atau harta kekayaan kita. Malah di balik itu kita bisa jadi bertambah hartanya, dan kita juga bisa membersihkan diri dari dosa-dosa kecil ataupun dosa besar yang disengaja ataupun yang tidak disengaja dengan berzakat itu. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam zakat. Zakat ini dibagi kepada dua bagian. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah. Ada yang tahu zakat fitrah? Dilaksanakan pada bulan Ramadan, yaitu dalam berupa beras atau uang. Beras atau uang. Jadi beras ini kan kita di Indonesia ya. Indonesia kan makanan pokoknya beras, maka kita fitrah itu dengan beras. Jikalau ya, kalau ada yang makanan pokoknya misalkan jagung atau apa, maka zakatnya itu ya jagung bukan beras gitu. Jadi zakat fitrah itu sesuai dengan makanan pokok yang ada di negara tersebut atau di kampung tersebut. Sedangkan zakat mal adalah harta benda yang dikeluarkan dalam satu tahun satu kali tahun tersebut awal. Nah, jadi zakat mal itu biasanya suka ada kan yang bertani atau beternak misalkan, atau hasil tambang emas, biasanya itu masuknya kepada zakat mal. Nah, misalkan itu juga kalau sudah masuk nisab. Kalau belum masuk nisab itu tidak wajib zakat. Jadi kalau misalkan kita bertani, nah kemudian dalam satu tahun itu penghasilannya udah banyak lah, udah lebih dari nisab, nah maka kita itu wajib zakat. Kalau tidak zakat maka dosa. Nah, ada yang ditanyakan? Sampai situ sudah paham ya? Insya Allah. Satu wajib zakat di sini ada 4. Yang pertama yaitu Islam. Maka kalau bukan Islam itu tidak wajib zakat. Gimana kalau misalkan ada non Islam yang misalkan ngasih sodako, ngasih uang, misalkan bantu bikin masjid atau apa, itu bukan masuk zakat ya termasuknya, tapi itu mungkin masuk infak atau masuk sedekah. Tidak, bukan zakat soalnya dia bukan Islam. Yang kedua yaitu merdeka.
Merdeka di sini yaitu bukan hamba sahaya. Yang ketiga yaitu berakal sehat dan balik. Berakal sehat berarti kalau orang gila berakal sehat tidak? Berarti tidak wajib. Nah, kalau kita berakal sehat, berarti kita wajib. Nah, dan balik. Balik itu biasanya kalau di cewek itu adanya ciri yaitu menstruasi ya. Nah, kalau di laki-laki itu biasanya disebut balik itu kalau sudah mimpi basah. Yang keempat hartanya sudah memenuhi misal. Sampai di sini paham? Mudah-mudahan bisa diingat ya. Kita lanjut ke tata cara bayar zakat. Sekarang kan bulan Ramadan ya. Ramadan kan pasti bakalan pada zakat kan? Nah, kan kita orang yang berakal sehat, bukan orang gila. Nah, zakatnya itu bagaimana Pak? Zakatnya itu boleh diingat ya. Bareng-bareng ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardu lillahi ta'ala. Nah, itu untuk diri sendiri. Misalkan kita udah berkeluarga nih, punya istri, kemudian kita ini diwakilkan oleh istri untuk zakat. Niatnya itu nawaitu an ukhriza zakatal fitri an zaujati fardhu lillahi ta'ala. Adapun hikmah dari pembahasan ini yaitu hikmah dari zakat ini yang pertama yaitu menolong atau memberi santunan kepada fuqara dan masakin agar tidak meminta-minta pada hari raya Idul Fitri. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat mereka ikut bergembira atas datangnya hari raya Idul Fitri. Yang keempat, membersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dan juga perkataan-perkataan yang tidak baik setelah berlalunya bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, sebagai salah satu sarana diterimanya puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dari salah satu keterangan bahwa puasa Ramadan akan bergelantungan di antara langit dan bumi sampai zakat fitrah itu ditunaikan. Maka dari itu kita harus melaksanakan zakat fitrah, dan paling baiknya itu zakat fitrah dilaksanakan sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.